Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli-Soliha kelas 1B Anas. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar, menuntut ilmu, dan senantiasa semangat untuk beribadah. Apalagi saat ini kita dalam bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Nah, anak-anak jangan lupa Bu Guru selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Nah, pembelajaran kita adalah tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelum Bu Guru memberikan materi hari ini, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita kali ini ada bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan tentang ungkapan pujian atau menyebutkan ungkapan pujian, baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian, anak-anak juga bisa mengetahui tentang aturan yang dapat diterapkan saat kalian makan di rumah. Kemudian bisa mengetahui karya 3 dimensi dan bisa mempraktekkan atau membuat karya 3 dimensi. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan dibuka buku kalian halaman 104, subtema 3. Di sini kalian bisa lihat, perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Nah, di situ ada beberapa orang yang menggunakan payung, kemudian ada yang menggunakan jas hujan, bahkan ada yang tidak memakai jas hujan atau payung, ya, tapi dia tampak terburu-buru di situ ya, dan anak-anak bisa lihat sampai basah di situ kena air hujan. Nah, di situ juga suasananya saat hujan itu bisa terlihat ada beberapa kubangan air, kemudian juga pohon-pohon tampak hijau, rumput-rumput juga tampak segar sekali di situ. Nah, kalian bisa baca tentang musim hujan. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang tema subtema 2 ya, tentang tema kemarau. Nah, yang ini adalah tentang musim hujan atau musim penghujan. Musim hujan datang, kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan yang bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, di cerita di atas ataupun wacana ya di situ, ataupun kalian bisa melihat dari gambar di situ, bisa dilihat bahwa suasananya sejuk, kemudian tidak tampak matahari atau mataharinya bersembunyi, tanaman tumbuh subur. Nah, ketika musim hujan, para petani itu sangat bergembira, sangat senang sekali karena contohnya padi. Padi itu membutuhkan air, di mana sawah harus dialiri air. Ketika musim kemarau, sangat sulit mencari air, apalagi untuk mengaliri sawah. Nah, di sini anak-anak ketika hujan, selain Pak Tani yang senang, mungkin anak-anak juga senang bermain hujan-hujanan. Tetapi harus menjaga kondisi tubuh. Setelah selesai hujan, anak-anak langsung mandi, kemudian boleh minum madu ataupun vitamin yang lain atau minuman yang hangat.
Nah, di sini ada cerita juga anak-anak bisa membaca tentang pembelajaran 1, yaitu terima kasih hujan. Nah, di sini ada kata terima kasih. Berarti tandanya adalah kita harus senantiasa bersyukur. Hujan siapa yang menciptakan? Hujan yang menciptakan adalah Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan banyak melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa seperti saat ini, yaitu puasa wajib, Ramadan. Kemudian juga anak-anak bersyukurnya dengan saling tolong-menolong, saling berbagi. Apa yang bisa kita bagikan ketika hujan misalnya? Nah, kalian membawa payung, ada teman kita yang tidak membawa payung, kita berbagi di situ. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Saat hujan, itu juga suasananya sangat meriah. Karena biasanya ada kata yang bernyanyi gembira, kemudian juga hewan-hewan yang lain biasanya juga sama dengan kita bergembira. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian berupa hujan. Hujan itu sangat berkah. Jangan lupa ya doa ketika turun hujan. Pasti anak-anak sudah banyak yang hafal doanya. Nah, di sini anak-anak untuk berlatih ya, pasangkan dengan menarik garis antara gambar dengan nama bendanya. Anak-anak bisa tarik garis. Contoh di situ ada jaket. Nah, yang pertama jas hujan berarti. Yang pertama ada jas hujan. Kemudian juga ada selimut, ada jaket. Kemudian ada payung. Ada juga sepatu boot. Nah, silakan nanti kalian tarik garis. Nah, contohnya seperti ini. Nanti bisa secara mandiri dikerjakan, terutama yang tidak ikut Zoom. Nah, silahkan dikerjakan dan bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Kemudian di halaman 108, anak-anak bisa dilihat. Di halaman 108 itu sebelumnya setelah gambar jaket dan lain-lain memasangkan gambar, itu ada tulisan di situ kosong, tempat kosong. Maksudnya apa? Karena itu nanti digunting di lembaran berikutnya, gambarnya itu digunting sehingga di situ tidak ada tulisannya. Kalian bisa langsung menggunting dan nanti ditempel di halaman 109. Nah, ini silahkan anak-anak tugasnya dipersiapkan. Kalian nanti dipilih ya mana yang sesuai dengan kalimat pujian, memuji tentang alam. Alangkah indahnya hari ini hujan turun, ya misalnya begitu. Atau alangkah sejuknya alam ini. Nah, misalnya seperti itu. Nanti anak-anak bisa dilihat kembali. Kemudian silahkan anak-anak mengamati antara gambar A dan B. Di gambar A, anak-anak bisa lihat ada dua teman kalian ya. Di situ ada Lani dan Beni. Tetapi Lani di situ berjalan sendiri menggunakan payung, sedangkan temannya ditinggal. Padahal temannya sangat butuh payung. Ya, agar tidak kehujanan, boleh berbagi. Dan kemudian yang bawahnya juga sama. Ada daun pisang dipakai temennya Beni, tetapi Udin di situ kehujanan, ya tidak dibagi. Padahal mereka berjalan bersama waktu pulang sekolah, misalnya di situ ya, gambarnya bisa dicek. Nah, sedangkan yang B, Lani berbagi payung dengan temannya. Kemudian sama Udin atau Beni di situ berbagi. Nah, ini bisa dibedakan ya antara A dan B, itu perbuatan mana yang baik. Yang membutuhkan itu perbuatan yang harus dilakukan apa tidak perlu. Nah, silakan nanti anak-anak bisa dilingkari. Yang di bawahnya ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Kalau kalian sudah ditolong sesuai, kalian lingkari. Contoh, menolong teman yang membutuhkan. Itu perbuatan yang harus dilakukan apa tidak perlu. Nah, silakan nanti anak-anak bisa dilingkari. Yang di bawahnya ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Kalau kalian sudah ditolong orang lain, apa yang kita ucapkan? Atau kita biasanya mengungkapkan apa? Apa hanya diam saja? Nah, itu perlu kalian.
makanan yang tepat atau yang pas ketika musim hujan. Contoh kalau Bu Ilmi waktu di sana Kendal ya, di daerah pedesaan memang itu biasanya ibunya Bu Ilmi, kalau Bu Guru sering menyebutnya Mae ya, itu biasanya menyiapkan singkong goreng, pisang goreng dengan secara mandiri. Berikutnya perhatikan gambar. Nah di sini kalau kalian bisa lihat gambarnya di sini, nah nih. Ada Siti sebelum makan ya, berarti karena di sini di depannya ada makanan. Nah, sebelum makan Siti selalu berdoa. Nah, ini adalah salah satu aturan makan. Apalagi berikutnya air susu atau air putih ini ya, sampai tumpah. Ini kira-kira bagaimana ini anak-anak? Misalnya pegang garpu, yang satu itu papan dari kayu boleh bebas. Kemudian diwarnai, dihiasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan, 2 botol itu kalian lekatkan, kemudian kalian tempelkan di papan ataupun di kardus. Nah, setelah kalian tempelkan, kalian beri warna, beri hiasan, kemudian kalian buatkan bendera. Seperti ini. Nah, ini ada video tutorialnya, namun nanti Bu Guru akan share sendiri ya. Nah, anak-anak nanti dipersiapkan untuk bahan bisa belajar dengan maksimal. Nanti anak-anak bisa dipelajari kembali. Cukup itu yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.